Assalamualaikum para sahabat semua. Gimana nih puasa kalian semua di hari ini? Semoga pada tamat semua puasanya. Sudah siap untuk pembahasan kali ini? Nah, sebelum lanjut jangan lupa kalian semua like, komen, subscribe, lalu aktifkan lonceng notifikasinya. Kali ini admin akan membahas hal fenomenal lagi tentunya. Langsung saja kita ke topik pembahasannya. Dalam kondisi ekonomi saat ini dan banyak faktor yang sangat mempengaruhi pola pikir seseorang tentunya, sampai melakukan hal-hal yang di luar nalar. Seperti tak banyak orang melakukan jalan pintas untuk mencapai sesuatu dengan cara instan, contohnya melakukan pesugihan. Pesugihan adalah serangkaian mitos atau ritual yang dipercaya bisa digunakan untuk memperoleh kekayaan secara instan melalui jalan pintas. Biasanya dengan bantuan entitas atau makhluk gaib. Saat melakukan ritual pesugihan, pelaku pesugihan biasanya membuat perjanjian dengan makhluk gaib. Dalam melakukan perjanjian, tumbal atau mahar tertentu harus dipersembahkan kepada makhluk gaib sebagai pengganti atau barter untuk kekayaan yang diperoleh. Korban tumbal pesugihan ditentukan berdasarkan permintaan sang makhluk gaib dan pelaku pesugihan harus bisa memenuhinya. Kepercayaan mengenai pesugihan ini tidak terlepas dari masyarakat yang gemar akan hal-hal supranatural. Selain itu, keinginan untuk memperoleh kekayaan secara instan tanpa perlu bekerja keras membuat kepercayaan terhadap praktik ini kian berkembang. Menurut Profesor Wasino, seorang guru besar sejarah UNES, konsep pesugihan merupakan gejala baru. Konsep pesugihan baru muncul pada abad akhir 19 dan awal abad 20. Kecemburuan sosial dan ketimpangan yang terjadi di masyarakat pada saat itu menjadikan orang yang kaya secara tiba-tiba dianggap melakukan praktik pesugihan. Nah, kali ini admin akan mengangkat tentang tema pesugihan Dewi Lanjar. Menurut beberapa narasumber dan info yang beredar. Dilansir dari solopost.com, Pantai Slamaran Indah merupakan salah satu destinasi wisata pantai di Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Jateng, yang cukup diminati wisatawan karena keindahannya. Namun di balik keindahan Pantai Slamaran itu menyimpan cerita misteri tentang sosok makhluk gaib yang konon merupakan penguasa pantai utara Jawa, yakni Dewi Lanjar. Bagi masyarakat Pekalongan dan sekitarnya, nama Dewi Lanjar sudah tidak asing lagi. Dewi Lanjar dipercaya sebagai seorang putri yang dulunya bernama Dewi Rara Kuning. Oleh karena mendapat kemalangan ditinggal suaminya meninggal dunia, Dewi Rara Kuning akhirnya bertapa dan menjadi anak buah Nyi Roro Kidul atau yang dikenal sebagai Ratu Laut Selatan. Atas perintah Nyi Roro Kidul jugalah Dewi Lanjar diminta untuk menjadi penunggu atau penguasa pantai utara. Konon, keraton Dewi Lanjar berada di sebelah Sungai Slamaran atau Pantai Slamaran Indah Pekalongan. Berawal dari mitos itulah hingga kini Pantai Slamaran Indah di Pekalongan dipercaya sebagai lokasi yang sakral. Bahkan, dilansir dari kanal YouTube Sobat Asik, terdapat 4 mitos tentang Pantai Slamaran yang cukup populer. Berikut mitos yang menyelimuti kisah misteri di Pantai Slamaran, Pekalongan. 1. Kerajaan gaib. Konon bagi orang yang memiliki kemampuan melihat hal-hal gaib atau supranatural akan bisa melihat kerajaan gaib yang sangat megah di Pantai Slamaran. Selain itu, ada juga jembatan yang menghubungkan bangunan satu dengan lainnya di dalam istana. Berdasarkan mitos yang beredar, jembatan itu dibuat dari tumbal manusia yang meminta pesugihan kepada Dewi Lanjar. Sedangkan kerajaan yang megah itu dipercaya merupakan istana Dewi Lanjar. 2. Masyarakat Pekalongan tidak boleh meminta pesugihan. Hingga saat ini, orang yang mencari kekayaan dengan melakukan pesugihan dipercaya selalu mengunjungi Pantai Slamaran. Tetapi, hanya warga dari luar Pekalongan yang bisa mengajukan pesugihan di pantai ini. Menurut kepercayaan setempat, warga Pekalongan tidak dapat meminta pesugihan karena masih satu keturunan dengan Dewi Lanjar. 3. Pesugihan tumbal nyawa. Desas-desus beredar bahwa jika bermeditasi hingga bertemu dengan sosok Dewi Lanjar, maka keinginannya akan terkabul. Hanya saja menjadi kaya itu tidak gratis, karena terdapat syarat yang harus dipenuhi. Pesugihan Dewi Lanjar memilih syarat yang sulit karena sering meminta tumbal nyawanya sendiri atau keluarganya. Pelaku pesugihan akan menerima kekayaan melimpah dari Dewi Lanjar.
Ketika pesugihan telah habis masa waktunya, para prajurit Dewi Lanjar akan mendatangi rumah peminta pesugihan itu untuk meminta tumbal. Berikut kisah mistis terkait pesugihan Dewi Lanjar yang dirangkum dari beragam sumber. Kamis, 9 Desember 2021. 1. Dilakukan di Jumat Kliwon. Pelaku pesugihan wajib melakukan ritual di malam Jumat Kliwon, pasca melakukan puasa dan mengonsumsi makanan berwarna hitam seperti kopi dan ketan hitam saat sahur maupun berbuka. 2. Semua serba hitam. Untuk melakukan pesugihan, pelaku juga diharuskan untuk mengenakan pakaian serba hitam. Dirinya juga harus memberi sesajen yang berwarna hitam pula. 3. Dilakukan di sebuah padepokan. Ritual ini dilakukan di sebuah padepokan, yang terletak di pantai utara Jawa. Konon, di sana sosok Dewi Lanjar sering menampakkan sosoknya. 4. Berhasil melihat sosok Dewi Lanjar. Jika dilakukan di padepokan yang tepat, maka seseorang dapat melihat sosok Dewi Lanjar, ditemani dengan 2 pengawal. Dewi Lanjar sendiri akan muncul dengan pakaian kebaya khas. 5. Membaca mantra. Namun, pelaku harus terlebih dulu membaca sebuah jampi-jampi atau mantra agar bisa melihat sosok Dewi Lanjar. Mantra ini akan terdengar seperti ayat Al-Quran, namun mengingat ini ritual ilmu gelap, baiknya tidak dipercaya. Dewi Lanjar diyakini berparas cantik dan mempesona bagi siapa saja yang melihatnya. Konon, siapapun yang bersemadi dan meditasi di pantai utara Jawa hingga bertemu dengan Dewi Lanjar, maka ia akan mendapatkan apa yang ia inginkan dan biasanya berupa kekayaan. Karena ini pula kemudian muncul kepercayaan berupa pesugihan Dewi Lanjar. Dalam ritual pesugihan tersebut diyakini seseorang melakukan perjanjian dengan Dewi Lanjar berupa tumbal nyawa baik dari anggota keluarga maupun dirinya sendiri. Konon Dewi Lanjar akan memberikan sekutunya pinjaman berupa uang sebagaimana yang telah mereka sepakati. Namun, sebagai imbalannya, seseorang yang melakukan ritual pesugihan akan mengalami nasib tragis. Salah satu anggota keluarganya akan meninggal dunia tanpa sebab yang jelas. Masyarakat sekitar Pekalongan percaya, kematian tersebut akibat tumbal dari pesugihan Dewi Lanjar. Orang-orang yang semasa hidupnya bersekutu untuk mendapatkan pesugihan Dewi Lanjar, diyakini menjadi bahan pembuat jembatan di dalam keraton Dewi Lanjar. Demikian cerita misteri di Pantai Slamaran Indah di Kota Pekalongan yang selalu dikaitkan dengan mitos Dewi Lanjar. Percaya atau tidak percaya dengan cerita itu, kembali ke masing-masing orang. Cukup sekian pembahasan kali ini, dan info dari admin. Semoga kalian semua terhibur, dan apapun yang admin bahas ambil sisi positifnya, jangan menggantungkan hidup dengan cara yang salah. Cukup sekian admin pamit undur diri, berjumpa lagi di konten-konten admin berikutnya hanya di channel ini. Jangan lupa juga like, komen, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.